Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dawa Yuristanti dengan NIM 230500618 Prodi S1 Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Nikmah Afa MAG MPDI dengan mata kuliah Kealmataan 3. Untuk memenuhi penugasan UAS Kealmataan 3 ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang narkotik dan psikotropik. Baik, langsung saja untuk ke pengertian narkotik dan psikotropik. Apa itu narkotik dan apa itu psikotropik? Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Dan psikotropik sendiri adalah zat atau obat baik alamiah maupun intensis dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental atau perilaku. Selanjutnya adalah dasar hukum larangan penggunaan narkotik dan psikotropik menurut Islam. Al-Quran adalah sumber yang paling fundamental, diikuti oleh hadis sebagai penjelasan dan konkret dari Al-Quran. Para ulama sepakat haramnya mengonsumsi narkoba ketika bukan dalam hal yang keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan, setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walaupun tidak memabukkan. Majmu' al-Fatawa 34 ayat 204. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surah Al-Farah ayat 157. Setiap yang khabith terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khabith adalah yang memberikan efek negatif. Jenis narkotik dan psikotropik. Narkotik terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu digunakan untuk penelitian, contohnya tanaman ganja, tanaman koka, opium meta, daun koka. Untuk golongan 2 yaitu digunakan untuk pengobatan atau terapi, tetapi dengan syarat dan ketentuan, contohnya morfin. Untuk golongan ketiga yaitu digunakan untuk pengobatan atau terapi dengan syarat dan ketentuan, contohnya etimorfina dan kodein. Lalu, psikotropik terbagi menjadi 4 golongan, yaitu pada golongan pertama digunakan untuk ilmu pengetahuan dan penelitian, contohnya dexchloroketamin dan flualprazolam. Untuk golongan 2 yaitu digunakan untuk penelitian dan terapi, contohnya metilfenidat dan secobarbital. Untuk golongan ketiga yaitu digunakan untuk penelitian dan terapi, contohnya pentobarbital. Untuk golongan keempat yaitu sering digunakan untuk terapi, contohnya alprazolam, diazepam, clobazam, lorazepam, dan kodeina. Next yaitu hukum penyalahgunaan narkotik dan psikotropik untuk dikonsumsi. Dalam kasus narkoba, terdapat berbagai aturan perundang-undangan seperti UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan konversi PBB tentang narkoba dan obat-obatan terlarang, yang semuanya untuk menekankan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Akan tetapi, dalam kenyataan penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif hukum atau hukum Islam sebagai solusi dan yang responsif dan antisipatif terhadap perkembangan dalam masyarakat Indonesia. Dalam hubungan positif, Indonesia narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan 1, 2, dan 3. Konsep dasar narkoba dalam hukum Islam disandarkan pada khamar dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang dihukumkan haram untuk dikonsumsi. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang narkotika dan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Sanksi yang diberikan hukum Islam terdapat penyalahgunaan dan pengedar narkoba adalah ta'zir. Sanksi ta'zir bagi penyalahguna narkoba berupa rehabilitasi karena berdasarkan penelitian dan kajian ilmiah termasuk WHO berkesimpulan bahwa penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba adalah orang sakit yang harus diselamatkan. Sedangkan sanksi bagi pengedar dan bandar narkoba menurut hukum Islam dapat berupa hukuman cambuk dan penjara yang jumlah dan lama hukumnya tergantung keyakinan hakim yang memeriksanya berdasarkan perannya dalam peredaran gelap narkoba tersebut. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, sanksi bagi penyalahgunaan atau pecandu atau korban penyalahgunaan dan pengedar atau bandar narkoba telah diatur dengan jelas dan tegas. Sanksi untuk penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi baik medis maupun sosial berdasarkan pasal 5455, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya, hukum penggunaan narkotika dan psikotropika untuk pengobatan. Penggunaan narkotika untuk pengobatan dalam hukum positif Indonesia merupakan hal yang lazim dilakukan, asalkan penggunaannya diawasi oleh seorang yang ahli dalam bidangnya atau seorang dokter. Sedangkan dalam hukum Islam, penyalahgunaan narkotika atau sejenis khamar, hukumannya tetaplah haram sedikit ataupun banyak jumlahnya yang dikonsumsi. Akan tetapi, hukum Islam memberi keringanan atau rukhsah dengan adanya kaidah tentang keadaan darurat, yaitu sesuatu yang haram boleh dikonsumsi akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat dari keadaan darurat. Kesimpulannya yaitu narkotika dan psikotropika adalah zat-zat yang memiliki efek signifikan pada kesadaran perasaan dan perilaku serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Dalam hukum Islam, konsumsi narkotika dan psikotropika secara umum diharamkan, merujuk pada prinsip pengharaman segala sesuatu yang khabith atau buruk dan dapat menghilangkan akal, sebagaimana analogi dengan khamr atau minuman yang memabukkan. Namun, dalam kondisi darurat dan di bawah pengawasan ahli, penggunaan untuk pengobatan dapat diberikan kelonggaran atau rukhsat. Sekian presentasi dari saya, ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.